Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusul rabbina bil haqqi wa nudiru anzilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mengawali hidup dengan jaminan Allah, yakni sholat subuh, apalagi dengan berjamaah, maka kita akan terlindungi dan terjamin dari Allah. Manakala orang itu meninggalkan sholat subuh, maka nanti di akhirat jaminan itu akan ditagihnya. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita lewat Islam. Jamaah saudaraku rahimakumullah, di dalam surat Injil ada fragmen ya. Tidak saya baca karena materinya nanti hanya masalah berwudu. Judulnya berwudu. Berwudu itu ibadah mudah, balasannya jannah. Judulnya itu. Berwudu adalah ibadah mudah, ibadah yang gampang, balasannya jannah, surga. Itu kita teliti di sana. Coba sebelumnya, sebentar lagi kita akan menerima paket dari Allah. Watawasau bil haq watawasau sabr. Paket itu akan datang Jumat sore. 3 hari lagi kita akan menerima paket itu. Dan paket itu hanya 4. Kita cukupi karena paket itu kita gratis dari Allah. Tinggal kita mengamalkannya. Waktu menjelang maghrib dari Jumat sore itu, tanggal berapa itu? 28. Malaikat di langit dunia ada yang ngomong no paket-paket itu kan itu dunia. Tapi di sana malaikat akan dawuh kepada kita, ya baghiyal khair absir. Itu bunyinya malaikat itu pada kita, ya baghiyal khair absir. Wahai orang yang senang berbuat kebajikan, senang-senanglah itu. Itu informasi paketnya seperti itu. Ya baghiyasya, orang yang senang melakoni jelek-jelek itu, aksir, kurangi jelek-jelek itu. Lalu sebentar lagi datanglah waktu maghrib. Lalu kita sudah masuk suasana Ramadan. Paket itu 4. Pertama saum Ramadan, kedua tarawih, yang ketiga i'tikaf, yang terakhir membayar zakat fitrah. Kita penuhi itu, maka orang itu roja kayaumi waladatuhum, akan kembali seperti anak kecil. Amin ya, mudah-mudahan kita mampu. Jamaah sekalian, kita akan bicara masalah wudu. Mengapa wudu itu ibadah yang hanya kecil-kecil itu balasannya surga? Nah, kita bicarakan di sini ya. Cuma sebelumnya biar kita ada korelasi. Di dalam surat Al-Hijr ya, itu ada fragmen iblis itu dilaknati Allah karena ngomongnya itu. Tapi setelah dilaknati oleh Allah, ada beberapa permintaan dari iblis itu sendiri. Minta Fabima al-waitani, karena sebab engkau melaknati aku ya Allah,
berikan aku izin dari Jawa, jaluk minta izin kami akan menggoda manusia, anak cucu Adam, maksud manusia akan aku ajak sebanyak-banyaknya masuk neraka kecuali hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas ini ikhlas, itu ikhlas nerima paket ikhlas tadi 4 itu ikhlas saja, tidak ada masalah. Nah, maka iblis akan sulit. Baiklah, bagaimana dengan kita lewat dulu agar kita tidak terkena godaan iblis yang sangat mengerikan gitu. Pertama, jamaah, kalau orang itu tidur, ini yang pertama, ada 6 nanti. Jika seseorang itu tidur, setan itu mendekat pada orang itu sambil membawa 3 tali, dijirit itu orang itu, tali ini sampai terlalu. Maksudnya apa? Nek subuh jaga, kalau subuh seperti tidak bangun, sebab resikonya qobliyah subuh sama jamaah subuh luar biasa. Setan pernah ketemu menggodanya dari hanya modal qobliyah subuh sama jamaah subuh itu sangat berat. Karena itu kalau tidur orang itu ditali sampai 3, dijirat sampai 3. Nah, orang itu kan ikhlasnya setengah urip, orang itu setengah mati setengah urip sampai awal. Itu kan hanya bahasa setengah mati. Maka ternyata orang itu bangun jam 11 malam, bangun lalu ingat kepada Allah, apalagi usianya sudah 60 tahun ke atas, ingat kepada Allah sambil berbunyi alhamdulillah ya Allah, hamba engkau bangunkan kembali, berarti masih hidup. Kalau bahasa agamanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita orang Indonesia boleh-boleh saja, bagi mereka yang selain bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa pun boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, engkau masih memberikan hidup kepada kembali tadi. Talinya sudah lepas 1. Berapa talinya tadi? 3. Kalau sudah lepas 1 karena dia bersandar pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lepas 1, tinggal berapa? Tinggal 2. Kalau dia ke belakang ternyata berwudu. Nah, berwudu ini modal yang kedua. Karena berwudu lepas lagi 1, tinggal berapa? Tinggal 1. Orang itu mau sholat malam apa tidak? Kalau mau sholat malam, ketiga tali setan ini akan lepas seluruhnya. Dia akan merdeka, terhindar dari godaan setan. 3 perkara ini ada masalah wudunya. Jadi wudu itu menolong kita. Coba tali setan sampai lepas karena ada berwudunya ini. Misalkan 3 perkara. Bangun dengan mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini bangun pertama Pak, kalah aku. Tapi si orang lulu modali setan tadi. Ternyata orang itu ke belakang berwudu, waduh lepas lagi, kalah mana? Ternyata orang itu mau bangun 2 kali 5 mungkin witir 1. Atau mungkin 2 saja karena dia payah, witirnya 1 sudah lepas ke 3-nya. Sedangkan setan di situ ada masalah berwudu. Sudah jadi wudunya ini yang jadi modal kita. Yang kedua, dapat mengejar pahala. Jadi dengan berwudu, pahala yang mestinya sedikit bisa menjadi banyak karena berwudu. Umpama begini, kita suatu saat ketinggalan berjamaah, sudah koma, kita masih di rumah karena ada tamu mungkin, umpamanya masalah sembako, nanti kalau sudah masalah sembako apapun terjadi kadang maaf ini wis bapak wis pemohonan sembako, maka
diajak komat masih di rumah. Ternyata berangkat itu lupa, aku malah berwudu. Nah, wudu itu sudah ketinggalan 2 rakaat maghrib itu. Karena tinggal 1 rakaat, dalam posisi masih berwudu, nanti sholat dia sendiri 2 rakaat tambahan zaidah dari yang kurang itu, maka sudah mendapat pahala penuh karena terbiasa berwudu. Kan itu jangan khawatir kalau pas kita di rumah komat, jangan lari, keliru itu, santai aja. Tapi ojo bendino, bendino jadi bicara. Nggak maaf, saya nggak nyinggung ya. Saya suatu saat khutbah di masjid di situ, ada lagi datang ke situ. Tak titeni orang itu. Saya hampir selesai, kamu masih baru datang ke dulu. Besok lagi suatu saat saya khutbah di tempat itu, ya memang datang lagi. Khotib ini mau selesai, mau berdoa malah, cabut datang. Besoknya lagi, oh berarti 3 kali memang. Maaf ini disengaja begitu. Masalahnya apa? Dalam ketentuan Islam kan orang mukmin itu kalau jatuh ke suatu tempat hanya sekali saja. Ada lubangan kita jatuh di situ, ya pisan itu jangan diulang kembali. Nanti kalau diulang masalah itu. La yulghatul mukmin fi jukrin wahidin marratain. Jangan sampai seorang mukmin jatuh ke 1 lubang sampai berapa kali? 2 kali itu sudah tidak boleh, apalagi 3 kali dizinahkan. Dan ada 2 sudah. Yang ketiga, sebagai sarana mendulang pahala. Sebagai sarana mendulang pahala. Orang itu kalau ingin pahalanya banyak, mau tidur berwudu, luar biasa itu. Jangan biasanya kita repot. Sibuk yang lain sampai lupa wudu. Sibuk yang lain lupa tentang wudu. Padahal wudu ini akan mendulang pahala baginya. Maaf ya, di saat orang itu tidur sudah berwudu, ditambah doa-doa sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka malaikat di langit sana turun. Masing-masing orang muslim, orang mukmin biasanya yang sudah berwudu ditunggu oleh seorang malaikat, luar biasa itu. Jadi gara-garanya modal apa tadi? Modal wudu. Kalau mau tidur, malaikat turun. 1 orang, 1 malaikat, luar biasa. Malah orang yang tidur tidak tahu itu malaikat kan loh. Garuh kalau dia ditunggu oleh siapa? Oleh malaikat tidak tahu. Bahkan malaikat berdoa, Allahumma ghfirli abdika fa innahu latahirun. Mantap sekali doa malaikat dan diterima. Malaikat kan pelaksana sunnah. Malaikat tidak punya dosa. Mendoakan orang yang senang berwudu di saat menjelang tidur sudah barang tentu diterima malaikat. Allahumma ghfir li abdika fa innahu latahirun. Ya Allah, ampunilah hambamu yang sedang tidur ini, karena hambamu ini dalam suasana berwudu. Bondo wudu kecipik-kecipik itu malaikat medun dari langit turun ke bumi nunggoi orang suko sini. Orang akal ikhlas di sini ya. Maka kita sama-sama kita coba mau tidur berwudu, apalagi doa-doa kul yang 3, tak usah agak pisan-pisan ludun. Tapi modal kita yang pertama adalah apa tadi? Berwudu itu. Dengan berwudu itulah malaikat turun menggoni ini. Saya ulang kembali karena kita cara membahas model-model begini sambil malaikat ini berdoa, Allahumma ghfirli abdika, langsung, ya Allah ampunilah hambamu yang di depan saya ini. Nah, langsung hebat begitu.
fa innahu fala tahirun, karena tidurnya dengan berwudu, dengan bersuci, maksudnya berwudu. Ada 6. Ya nanti kalau sudah 6 ya selesai. Kalau usahakan, yang penting bisa melakukan di rumah. Ya, yang keempat, tanda kemuliaan orang itu, orang yang suka berwudu berarti hidupnya akan mulia. Karena apa? Nanti di akhirat ketemu Rasul, dilihat bukan karena namanya, bukan karena ghurun muhajjalin min asaril wudu, ghurun bersinar, ya muhajjalin sambil ada cahaya di mukanya, min asaril wudu, karena bekas wudu. Senang wudu dia di dunia sana. Nanti Rasul niteni umatku ini umatku, yang dipanggil karena bersinarnya. Meskipun orang itu gelap, ireng, maaf, soal wong negro, nah, maka tetap itu akan Rasul manggil umatku. Karena apa? Tanpa hurun muhajjalin bin akharil wudu. Modal wudu saja luar biasa. Yang kelima, ya, dibuatkan rumah di surga. Orang suka berwudu. Modal wudu lo rumah surga. Nah, coba caranya harus tahu. Wudulah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, terutama di saat membasuh kepala dan telinga. Maaf sahabat, kalau basuh kepala dan telinganya sekali saja, wafidah saja, hanya sekali jalan. Kita beri air, apalagi sekarang sudah airnya sudah tinggal gini dok, kita tarik dari depan. Cara berwudu untuk kepala, jangan 3 kali, hanya sekali, ya. Karena maaf, sering saya lihat orang wudu begini sambil kopiahnya menceng ini, tapi jangan dilolong ya. Nah gini, ada yang gurih ini, mungkin gantungnya supaya hilang. Padahal berwudu untuk membasuh kepala dan telinga hanya sekali, mas'atan wahidah, hanya sekali. Ada 2 cara. Kita ambil yang enteng saja, coba. Ini hanya coba saja. Kita beri air keduanya, kita tarik dari depan. Gini ya. Terus umbun-umbun terasa dingin, Masya Allah. Kalau sudah terasa dingin, sudah masuk. Masih awake ya apa repotnya, tetap kepala tetap dingin karena wudunya dibasuh telat ini nah, sudah tengkuk langsung ke telinga, ini masuk. Nah, ibu jari di luar sambil merut sedikit. Nah gini sekali saja, dari tengkuk langsung masuk. Nah, atau biasanya ada 2 cara. Yang kedua, kita beri air, kita tarik, lalu kita kembalikan lagi, lalu kita boleh mengambil. Yang kedua boleh, yang pertama boleh. Saya senang yang pertama karena tidak repot-repot. Karena kita ambil idza amartukum bisain fa'malu minhu mastata'tum. Kita beri air keduanya, kita tarik dari depan. Setelah tengkuk langsung putar, ini jari masuk telinga, ibu jari di luar, kita perut sekali jalan. Yang lainnya seluruhnya 3 kali, kecuali kepala dan telinga. Itulah wudu sesuai dengan tuntunan Rasul. Dan kalau habis wudu dia berdoa, itu masalahnya di sana. Berdoa bisa keluar dulu dari tempat itu atau bergeser sedikit, mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus masuk ke masjid.
sambil airnya bisa apalagi kaki bisa dilepas di situ, itu maka orang itu akan dibuatkan rumah di surga. Siapa berwudu baik dengan sesuai dengan tuntunan Rasul, terutama kepala, ya, ini saja kepala itu kan ya macam-macam boleh dilihat. Maka kita sesuai dengan Nabi tadi yang sudah saya berikan contoh, ambil yang pertama boleh, yang kedua boleh. Maka setelah habis wudu, tentu habis membasuh kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Tentu ini, tentu belakang ini supaya tidak kering, kita pegang ini, kiri kanan berarti sudah basah. Karena di masa Rasulullah ada orang yang sholat tapi tengkuknya itu masih kering. Tinggal oleh Rasul, sholli innaka lam tusolli, sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Sholat sunnah dimaksud di situ. Lalu orang itu langsung sholat, mesti nggak tanya itu, mesti tanya apa kekurangan saya Rasul sehingga saya harus sholat kembali. Tapi orang itu sholat kembali. Setelah sholat, nah baru ditegur oleh Rasul, tengkurmu masih kering. Dan itu usahakan kalau basuh kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan dulu 3 kali, diusap-usap begini 3 kali, yang kiri 3 kali. Setelah itu berdoa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahu Muslim. Boleh pakai itu. Boleh pakai itu tadi. Surahnya hanya 2 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan apabila kita melihat di kitab induk hadis yang lain, ada di Tirmidzi, ada tambahan sedikit, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa boleh kita tambah? Boleh-boleh karena ada hadisnya. Tapi jangan ditambah lagi. Orang sing nambah wa ja'alni min ibadikas sholihin, itu tidak ada tuntunan itu. Sebaiknya biar kita tidak repot-repot, ambil yang pertama saja. Sehabis wudu dengan tertib dan baik tadi, dengan membasuh kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri masing-masing 3 kali, kemudian kita bergeser mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka akan dibuatkan rumah di surga. Inilah yang saya maksud, berwudu adalah ibadah mudah, berbalas jannah. Hanya 6 tinggal 1. Mari guys, dungo mari menagake lali dengan materi-materi pokok begini, seandainya mengharapkan dan dikerjakan. Hanya bondo wudu itu masuk surga. Tapi gelitannya harus tahu tadi 6 tadi. Yang terakhir, suatu saat Rasulullah melihat Bilal malam hari pakai klompen, pakai kop-kop itu kiai, lodak, kop-kop ya, bahasa Arabnya kop-kop. Bilal bin Rabah itu pekiaan, tapi gambaran itu mau menuju surga, pakai pekian, lodak, menuju surga. Setelah sholat subuh, hanya itu Rasul kepada Bilal, agaknya kamu lebih cepat masuk surga daripada yang lainnya. Apa yang kamu kerjakan? Diam sejenak sebenarnya sambil ngomong begini, andai kata bukan Rasul, saya tidak menjawab. Andai kata bukan Rasul, tidak akan saya jawab. Itu berhubung yang tanya Rasul, junjungan saya,
maka harus saya jawab. Saya tidak pernah batal, tidak pernah batal. Kalau saya buang air kecil, buang air besar, sehabis itu maka saya berwudu. Bahkan saat mengembala unta, kan dia ngeramut unta, dia buruk ngeramut unta. Nah, maka di tengah padang apa gitu, sambil ada batu di situ, saya batal, saya harus berwudu. Kalau jauh dari air, maaf waktu itu, kalau jauh dari air, saya bertayamum. Sehabis tayamum atau wudu, saya biasanya ya Rasul sholat 2 rakaat, sholat batal wudu. Itulah yang menyebabkan kamu lebih cepat nanti masuk surga. Saya ulangi, ada 6 perkara. Karena ini masalah ibadah yang pokok, kita tidak banyak-banyak nanti malah lupa. Yang pertama, setiap setan mau menggoda manusia, izin dulu kepada Allah. Terutama saat mau tidur, orang itu mesti ditali sampai 3 kali. Kalau bangun malam dengan mengucap tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusur, lepas 1. Kalau berwudu ke belakang, lepas lagi 1. Kalau mau sholat malam, lepas ketiganya, terhindar dari godaan setan. Yang kedua, dapat mengejar pahala. Di suatu saat kita ketinggalan sholat berjamaah karena sesuatu hal, maka meskipun kita ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, hatta hanya tinggal tahiyat akhir saja, tapi kita sudah menangi berjamaah, sudah diberi lengkap pahala seperti mereka yang sejak awal sudah berjamaah. Lalu yang ketiga, sebagai sarana mendulang pahala. Karena orang setiap tidur berwudu, datanglah malaikat dari langit dunia sambil mendoakan orang itu. Masing-masing orang yang mau tidur berwudu, masing-masing pula didatangi seorang malaikat. Andai kata jamaah ini, maaf tadi waktu tidur tadi ada 20 yang berwudu, berarti ada 20 malaikat yang turun tadi malam mendekat kepada jamaah kelas ini. Rombolo kelas enggak, ya gak kader. Nah, oke. Yang keempat, tanda kemuliaan di akhirat. Karena Rasul memanggil orang, memanggil jamaah itu tidak dilihat dari apa-apanya. Karena hurun muhajjalin min atharil wudu, hanya bersinar mukanya karena di dunia adalah senang berwudu. Yang kelima, berbalas, maaf, dibuatkan rumah di surga. Karena setiap wudu dia mesti mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terakhir, orang yang setiap saat menjaga berwudu kayak Bilal bin Rabah, maka besok di akhirat lebih cepat masuk surga daripada selainnya. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan 6 perkara tadi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taghfir lana dzunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni
minal ajzi wal kasali, minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dani wal rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, min jahdil bala, min jahdil bala, wa tarki syaqqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasruq waqtana imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan dengan berbasis wudu. Berwudu adalah ibadah mudah yang berbalas jannah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.